Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elmurdianto. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Informatika dari kelas TI 1A. Di sini saya akan membahas sedikit tentang desain universal. Yang pertama ada tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus, yaitu mahasiswa diharapkan dapat membuat sebuah sistem sehingga mereka dapat digunakan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Lalu di sini ada beberapa outline. Yang pertama yaitu prinsip desain universal. Yang kedua ada interaksi multimodal yang terdiri dari suara di antar muka, ada sentuhan di antar muka, ada pengenalan tulisan tangan, ada pengenalan gestur. Lalu yang ketiga ada merancang untuk diversitas. Yang terdiri dari merancang untuk pengguna dengan penyandang cacat, lalu merancang untuk pengguna berbagai kelompok umur, lalu merancang pengguna untuk perbedaan budaya. Yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima ada referensi. Yang pertama, materi yang pertama yaitu prinsip desain universal. Pada akhir tahun 1990-an, sebuah kelompok di Universitas North Carolina State di Amerika Serikat mengajukan 7 prinsip umum desain universal. Prinsip yang pertama yaitu penggunaan yang adil. Maksudnya yaitu desainnya bermanfaat dan dapat dipasarkan untuk orang-orang dengan berbagai kemampuan. Prinsip yang kedua yaitu fleksibilitas dalam penggunaan. Maksudnya yaitu desainnya mengakomodasi berbagai macam referensi dan kemampuan individu. Lalu prinsip yang ketiga yaitu penggunaan sederhana dan intuitif. Maksudnya yaitu penggunaan desainnya mudah untuk dimengerti, terlepas dari apa pengalaman pengguna, pengetahuan, keterampilan bahasa, atau tingkat konsentrasi saat ini. Lalu prinsip yang keempat yaitu informasi yang dapat dipersepsikan. Maksudnya yaitu desain mengkomunikasikan informasi yang diperlukan efektif bagi pengguna, terlepas dari ambien kondisi atau kemampuan sensor pengguna. Lalu prinsip yang kelima yaitu toleransi untuk kesalahan. Maksudnya yaitu desain meminimalkan bahaya dan dampak buruk dari tindakan yang tidak disengaja atau disengaja. Prinsip yang keenam yaitu upaya fisik rendah. Maksudnya yaitu desainnya dapat digunakan secara efisien dan nyaman dan dengan kelelahan minimum. Lalu yang prinsip yang ketujuh yaitu ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Maksudnya yaitu ukuran dan ruang yang sesuai disediakan untuk pendekatan, jangkauan, manipulasi, dan penggunaan, terlepas dari ukuran tubuh, postur tubuh, atau mobilitas pengguna. Lalu materi yang selanjutnya yaitu suara di antar muka. Yaitu suara dapat menyampaikan informasi sementara dan tidak mengambil ruang layar, membuatnya berpotensi untuk berguna aplikasi seluler. Namun ini juga menghadirkan masalah signifikan bagi penderita tunanetra yang memiliki akses ke aplikasi dapat sangat dibatasi oleh hanya keluaran visual.
atau penglihatan. Penggunaan suara yang lebih efektif secara luas antarmuka akan meringankan masalah ini. Di sini ada dua jenis suara yang dapat kita gunakan. Ada speech dan non-speech. Yang pertama, ucapan antarmuka. Ucapan antarmuka adalah sebuah aplikasi perangkat lunak itu memungkinkan interaksi antara manusia dan suara aplikasi yang diaktifkan, seperti asisten virtual dan asisten suara. Ucapan antarmuka digunakan dan meniru ucapan manusia melalui teknologi pengenalan ucapan. Tetapi merancang ucapan antarmuka yang efektif membutuhkan lebih dari menulis naskah untuk asisten suara Anda. Yang kedua yaitu suara non-ucapan. Input audio non-suara adalah penggunaan non-suara terdengar seperti bersiul, bersenandung, atau mendesis untuk memasukkan data atau mengendalikan antarmuka pengguna. Materi selanjutnya yaitu ada sentuhan di antarmuka. Antarmuka pengguna sentuh dalam kurung TUI adalah menunjuk komputer teknologi yang didasarkan pada indera peraba, yaitu yang bernama haptics teknologi. Sedangkan antarmuka pengguna grafis dalam kurung GUI bergantung indera penglihatan. TUI memungkinkan tidak hanya indera sentuh untuk menginervasi dan mengaktifkan berbasis komputer fungsi. Itu juga memungkinkan pengguna terutama dengan gangguan penglihatan. Tingkat interaksi yang ditambahkan berdasarkan masukan sentuhan atau braille. Lalu selanjutnya ada pengenalan tulisan tangan. Pengenalan tulisan tangan dalam kurung HWR juga dikenal dengan tulisan tangan text recognition dalam kurung HTR. Adalah kemampuan komputer untuk menerima dan menafsirkan input tulisan tangan yang dapat dipahami dari sumber seperti dokumen, kertas, foto, sentuhan layar, dan perangkat lain. Gambar teks tertulis dapat dirasakan offline dari selembar kertas dengan optik pemindaian dalam kurung pengenalan karakter optik atau cerdas pengenalan kata, atau gerakan pena tip dapat dirasakan online, misalnya dengan berbasis pena permukaan layar komputer. Tugas yang umumnya lebih mudah karena tersedia lebih banyak petunjuk. Sistem pengenalan penulisan tangan mengenai pemformatan, melakukan perbaiki segmentasi menjadi karakter, dan temukan yang terbanyak kata-kata yang masuk akal. Contohnya yaitu ada Apple Newton dan Phantom teknologi. Selanjutnya yaitu ada
Pengenalan pergerakan. Pengenalan gerakan adalah jenis persepsi menghitung antarmuka pengguna yang memungkinkan komputer menangkap dan menafsirkan gerakan tubuh manusia sebagai perintah. Definisi umum pengenalan gerakan adalah kemampuan komputer untuk memahami gerakan dan menjalankan perintah berdasarkan gerakan itu. Terus materi selanjutnya ada merancang untuk pengguna dengan disabilitas. Berikut daftar 6 praktik terbaik yang harus dilakukan desain Anda lebih baik bagi mereka yang memiliki keterbatasan penglihatan. Yang pertama yaitu pisahkan konten dan struktur. Yang kedua, berikan alternatif teks. Yang ketiga, hindari penggunaan warna untuk menyampaikan informasi. Yang keempat, gunakan tekstur alih-alih warna. Yang kelima, coba skema warna monokromatik. Yang keenam, gunakan warna kontras untuk keterbacaan yang lebih baik. Outspoken adalah sebuah aplikasi Macintosh yang menggunakan sintetis pidato untuk membuat aplikasi Macintosh lainnya tersedia untuk pengguna tunanetra. Outspoken. Selanjutnya ada tips untuk membantu Anda untuk merancang gangguan pendengaran. Yang pertama, berikan transkrip dan teks kapan saja suara muncul. Disinkronkan dengan konten video, keterangan langsung, isyarat di samping suara di aplikasi. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa isyarat bisa bermanfaat, terutama saat mentransmisikan konten langsung. Selanjutnya yaitu untuk gangguan penglihatan. Gangguan fisik. Untuk gangguan fisik, alternatifnya adalah sistem EYGAZE yang melacak gerakan mata untuk mengontrol kursor atau keyboard driver yang dapat dilampirkan ke kepala pengguna. Jika pengguna tidak dapat mengontrol pergerakan kepala, gerakan dan pelacakan gerakan dapat digunakan untuk memungkinkan kontrol pengguna. Ini adalah alat atau tools atau perangkat dari EYGAZE system. Yang selanjutnya untuk gangguan bicara. Untuk penggunaan dengan gangguan bicara dan pendengaran, sistem multimedia menyediakan sejumlah alat untuk komunikasi, termasuk ucapan sintetik dan teks komunikasi, dan konferensi berbasis. Selanjutnya ada merancang untuk pengguna dengan disleksia. Yang pertama, menggunakan gambar dan diagram untuk mendukung teks. Yang kedua, luruskan teks ke kiri dan pertahankan tata letak yang konsisten. Yang ketiga, pertimbangkan memproduksi bahan dengan format lain untuk contoh audio dan video. Yang keempat, menjaga konten tetap singkat, jelas, dan sederhana.
Yang kelima, memungkinkan pengguna untuk mengubah kontras antara latar belakang dan teks. Selanjutnya ada merancang untuk pengguna spektrum autistik. Yang pertama, gunakan warna yang sederhana. Jangan gunakan kontras yang cerah warna. Yang kedua, menulis dengan bahasa Inggris. Jangan gunakan kiasan dan idiom. Yang ketiga, gunakan kalimat dan peluru sederhana. Jangan buat dinding teks. Yang keempat, membuat tombol deskriptif. Yang kelima, membangun tata letak yang sederhana dan konsisten. Lalu selanjutnya ada merancang untuk usia yang berbeda kelompok. Yang pertama, merancang untuk awal tahun atau biasa disebut anak kecil. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan UI. Anak-anak terganggu dengan kekacauan visual. Yang kedua, menggunakan ikonografi. Mereka mengidentifikasi dengan pengalaman yang ada. Yang ketiga, menggunakan warna-warna cerah dan menarik. Yang keempat, menghindari iklan terintegrasi. Anak-anak merasa lebih sulit daripada kita membedakan konten dari spanduk iklan yang dengan cepat menuntunnya jauh. Yang kelima, pertimbangkan menggunakan animasi dan suara. Ini adalah salah satu-satunya kelompok umur untuk video mana yang tampaknya ideal. Yang keenam, hubungkan konten dengan karakter yang mereka kenal, seperti dari TV. Yang ketujuh, berikan game yang mendidik dan menarik perhatian mereka. Yang kedelapan, perkuat tindakan mereka melalui emosi. Memberitahu mereka bahwa mereka melakukan pekerjaan yang baik. Mendorong perulangan. Selanjutnya, merancang untuk tahun-tahun kemudian atau lanjut usia. Praktik terbaik untuk merancang untuk pengguna lansia meliputi: yang pertama, membuat situs web yang sangat terlihat dan sangat berkesan. Teks harus besar dan mudah untuk dibaca. Tautan harus mudah diklik. Seharusnya ada sedikit animasi atau gerakan, karena itu mungkin akan mengganggu. Lalu navigasi situs web seharusnya langsung. Selanjutnya, merancang desain untuk perbedaan budaya. Di sini ada 7 dimensi lintas budaya. Desain lintas budaya. Yang pertama, universalisme versus partikularisme. Yang kedua, spesifik versus diffus. Yang ketiga, netral versus emosional. Yang keempat, prestasi versus anggapan. Yang kelima, waktu berurutan versus waktu sinkron. Yang keenam, arah internal versus arah luar. Yang ketujuh ada individualisme versus komunitarianisme. Lalu ada kesimpulan. Desain universal adalah desain dan komposisi suatu lingkungan sehingga dapat diakses, dipahami, dan digunakan sejauh mungkin oleh semua orang tanpa memandang usia, ukuran, kemampuan, atau kecacatan mereka. Lingkungan dalam kurung atau apa saja bangunan, produk, atau layanan di lingkungan itu seharusnya dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua orang yang ingin
menggunakannya. Jika suatu lingkungan dapat diakses, digunakan, nyaman, dan menyenangkan untuk digunakan, maka semua orang mendapat manfaat. Dari mempertimbangkan berbagai kebutuhan dan kemampuan di seluruh penjuru proses desain, desain universal menciptakan produk, layanan, dan lingkungan yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Sederhananya, desain universal adalah desain yang bagus. Daftar pustakanya yaitu buku dari Alan Dix dengan judul Human Computer Interaction. Sekian video dari saya, sekiranya banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.